Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Utari Ramadhani dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam dengan NIM 1930304038. Untuk memenuhi tugas psikologi perpustakaan saya di sini akan menjelaskan mengenai definisi psikologi dan sejarah psikologi. Yang pertama yaitu definisi psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa psikologi sebagai studi ilmiah mengenai proses perilaku dan proses-proses mental. Sedangkan kesimpulan dari beberapa para ahli bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku atau perbuatan dan pikiran manusia dengan lingkungannya. Selanjutnya mengenai sejarah psikologi. Pada abad 19, psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri, terpisah dari ilmu lainnya. Hal tersebut ditandai oleh berdirinya laboratorium yang pertama di Leipzig, Jerman pada tahun 1879 oleh Wilhelm Wundt. Oleh karena itu, ia seringkali disebut sebagai bapak psikologi modern. Suatu perkembangan lainnya dalam sejarah psikologi ialah yang dipelopori oleh Sigmund Freud, seorang psikiater Austria yang secara sistematis dan empiris telah menunjukkan bahwa pergolakan jiwa manusia tidak hanya melibatkan alam sadar bagi diri orang yang bersangkutan, tetapi juga melibatkan pergolakan yang tidak sadar atau alam bawah sadar pada diri orang tersebut. Yang ketiga, pentingnya pustakawan mempelajari psikologi. Mengapa pustakawan perlu mempelajari psikologi? Tugas utama pustakawan adalah menyediakan informasi yang dibuatkan oleh pemakai. Agar hal ini dapat terlaksana, maka pustakawan harus melakukan berbagai kegiatan, mulai dari pengadaan bahan pustaka, penyebaran informasi, membimbing pemakai untuk dapat menggunakan perpustakaan dengan efektif, dan lainnya. Selain itu, pustakawan akan berinteraksi dengan pemakai. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku. Pengetahuan tentang psikologi diharapkan dapat membantu pustakawan dalam berhubungan dengan orang lain. Misalnya, kita akan tahu bagaimana cara memotivasi bawahan, bagaimana menyelesaikan konflik dengan rekan sekerja, bagaimana menjalin kerjasama dengan orang lain. Dalam kaitannya dengan pemakai, pustakawan dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan karakter si pemakai. Kita harus menyadari bahwa cara melayani pemakai tidaklah selalu sama, tergantung dari kebutuhan dan karakter pemakai. Ada pemakai yang senang diajak bicara, tetapi ada pula pemakai yang selalu lebih suka untuk dilayani dengan cepat tanpa basa-basi. Ada pemakai yang pemalu sehingga perlu kita sapa, tetapi ada pula pemakai yang lebih suka mencari informasi tanpa bantuan pustakawan. Pustakawan harus belajar mengenal karakter pemakai. Jika pemakai puas dengan layanan yang terimanya, berarti kebutuhan pengguna telah terpenuhi. Definisi psikologi yang dimaksud tidak hanya pada jiwa manusianya saja, atau pustakawan maupun pengguna, tetapi juga mencakup karakter atau jiwa bahan pustaka itu sendiri. Sebab pada tingkat realita, jiwa suatu bahan pustaka, misalnya konten, sifat buku, dan lainnya, sangat mempengaruhi minat pengguna untuk membacanya. Sehingga pengertian psikologi perpustakaan yang dimaksud adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia atau pustakawan dan pemustaka, baik sifat ataupun perilakunya sebagai pelaku utama dalam kegiatan perpustakaan dan karakter bahan pustaka
sebagai objek pendukung. Baiklah, sekian video saya mengenai definisi dan sejarah psikologi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar dan penonton. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.